on the factory Honda. So into Bagnaya's got in really, really hot there, hasn't he? Into turn 13, and now. Bursa transfer MotoGP, sahabat Valentino Rossi tak yakin Pedro Acosta ke VR46. Sahabat Valentino Rossi, Uccio Salucci ikut memprediksi pergerakan talenta muda Pedro Acosta. Pedro Acosta menjadi salah satu pembalap yang menjadi pembicaraan di bursa transfer MotoGP. Pembalap asal Spanyol ini sempat dihubung-hubungkan dengan VR46. Tapi, Acosta saat ini masih memiliki kontrak bersama KTM hingga akhir tahun 2206. Meski begitu, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi saat kontrak itu berakhir. Acosta mungkin saja mencari tim dengan motor yang lebih baik di tahun 2027 mendatang. Terkait masalah ini, Uccio Salucci memberikan komentarnya. Saat ditanya, mungkinkah Acosta akan memilih tim VR46 jika kontraknya dengan KTM telah berakhir, sahabat Rossi itu rupanya juga tak yakin. Ia menuturkan bahwa akan sulit bagi VR46 untuk mendapatkan Acosta. Tapi ia tidak menutup kemungkinan sepenuhnya, karena segalanya masih bisa terjadi. Ini sulit. Pada akhir 2026 semua kontrak akan berakhir, jadi sepertinya sulit bagi saya bahwa Acosta bisa datang ke tim kami. Maka jangan pernah mengatakan tidak pernah, jika ada kesempatan kami pasti akan membicarakannya tahun depan, kita lihat saja nanti, tutur Salucci. Ketidakyakinan Salucci itu dipicu karena pada tahun itu banyak kontrak yang sudah selesai. Dengan itu, Acosta juga berpeluang pergi ke tim pabrikan, ketimbang bersama tim satelit seperti mereka. Tapi semua kontrak sudah bebas, Yamaha, Honda, Ducati pabrikan muncul di benak saya. Pada saat itu seseorang seperti Pedro pergi ke sana, di tim pabrikan sebagaimana mestinya, tambahnya. Terlepas dari komentar Salucci, Pedro Acosta merupakan salah satu pembalap muda bertalenta yang dimiliki MotoGP. Tahun lalu, Acosta tampil cukup baik di tahun debutnya bersama tim satelit KTM, GasGas Tech 3. Sayangnya pada tahun ini nasib Acosta belum sebaik tahun lalu. Acosta yang digadang bakal jadi saingan berat para pembalap top MotoGP justru kesulitan. Padahal, kini ia telah membalap bersama tim utama KTM dan bukan lagi tim satelit. Dia baru sekali meraih podium pada MotoGP Ceko 2025 lalu dengan finish di tempat ketiga. Pembalap KTM, Pedro Acosta paham bahwa sikap Marc Marquez saat sesi sprint race MotoGP Ceko 2025 tidaklah normal. Pedro Acosta tampil mengesankan pada sesi sprint race MotoGP Ceko 2025, Sabtu, 19 Juli 2025. Dalam balapan tersebut, Acosta sempat berhasil melewati Marc Marquez dan memimpin beberapa saat. Meski pada akhirnya ia kembali disalip pembalap Ducati itu dan berakhir finish di posisi kedua. Usai balapan tersebut, Acosta mengaku sadar bahwa ada yang tak beres saat Marc Marquez membiarkannya memimpin. Menurutnya, pembalap seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia tidak akan membiarkan kamu menyalip jika tidak ada sesuatu di baliknya. Berdasarkan kondisi yang ada, Marc Marquez memang sempat berada di kondisi tekanan ban yang rawan. Untuk masalah ini, Marc Marquez yang sadar dengan kondisi gentingnya itu pun membiarkan Acosta menyalipnya untuk membuat tekanan bannya tidak melewati batas. Masalah serupa juga terlihat sempat dialami oleh Francesco Bagnaia yang juga membiarkan pembalap lain melewatinya. Saya sudah membayangkannya, kata Pedro Acosta setelah sesi sprint saat ditanya apakah ia sadar ada sesuatu saat dua pembalap Ducati membiarkan pembalap lain lewat. Tidak normal bahwa orang-orang seperti Pecco, Francesco Bagnaia, dan Marc membiarkan Anda lewat seperti ini. Walau begitu, Acosta merasa setidaknya ia sudah berusaha sebaik mungkin selama sprint race. Bagaimanapun, saya memberikan 100% kemampuan saya di setiap lap. Saya hanya mencoba untuk tidak membuat kesalahan untuk menjadi secepat mungkin dan itu cukup oke. Lanjutnya, Acosta cukup senang bisa merasakan menyalip Marc Marquez dan memimpin balapan meski itu adalah bagian dari taktik The Baby Alien. Mengingat, ia mengalami musim yang cukup berat pada tahun ini. Yang pasti, ini adalah
Awal musim yang paling gelap dalam karir saya, dalam kejuaraan, katanya. Sangat menyenangkan bisa kembali, sangat menyenangkan untuk bertarung seperti ini. Memang benar bahwa memimpin tidak sepenuhnya benar, tetapi bagaimanapun, senang rasanya bisa membuat beberapa lap di depan. Menyalip Mark, saya pikir saya adalah yang paling kompetitif karena saat itu saya memiliki jarak dengan posisi ketiga dan keempat. Saya pikir, untuk hal ini, kami harus senang. Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik sejak Le Mans, sejak saya menjalani operasi lengan. Sekarang kami harus terus melaju, terangnya. Berbicara lebih lanjut soal Marc Marquez, ia mengakui bahwa The Baby Alien memiliki sesuatu lebih dari yang lain. Terlepas dari itu, Acosta yang berhasil naik podium menuturkan bahwa daya cengkeram yang tinggi di Brno membantu motornya tampil baik. Daya cengkeram yang tinggi ini sangat membantu kami, katanya. Memang benar bahwa tidak semua lintasan akan seperti ini dan saya pikir kami memiliki ide yang jelas tentang apa yang harus diubah sebelum Austria. Untuk itu, sekarang saatnya kami berkembang. Mari kita tetap tenang dan mencoba untuk tetap seperti ini, tambahnya. Sahabat Valentino Rossi, Uccio Salucci ikut memprediksi pergerakan talenta muda, Pedro Acosta. Pedro Acosta menjadi salah satu pembalap yang menjadi pembicaraan di bursa transfer MotoGP. Pembalap asal Spanyol ini sempat dihubung-hubungkan dengan VR46. Tapi, Acosta saat ini masih memiliki kontrak bersama KTM hingga akhir tahun 2206. Meski begitu, tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi saat kontrak itu berakhir. Acosta mungkin saja mencari tim dengan motor yang lebih baik di tahun 2027 mendatang. Terkait masalah ini, Uccio Salucci memberikan komentarnya. Saat ditanya, mungkinkah Acosta akan memilih tim VR46 jika kontraknya dengan KTM telah berakhir, sahabat Rossi itu rupanya juga tak yakin. Ia menuturkan bahwa akan sulit bagi VR46 untuk mendapatkan Acosta. Tapi ia tidak menutup kemungkinan sepenuhnya, karena segalanya masih bisa terjadi. Ini sulit. Pada akhir 2026 semua kontrak akan berakhir, jadi sepertinya sulit bagi saya bahwa Acosta bisa datang ke tim kami. Maka jangan pernah mengatakan tidak pernah, jika ada kesempatan kami pasti akan membicarakannya tahun depan, kita lihat saja nanti, tutur Salucci. Ketidakyakinan Salucci itu dipicu karena pada tahun itu banyak kontrak yang sudah selesai. Dengan itu, Acosta juga berpeluang pergi ke tim pabrikan, ketimbang bersama tim satelit seperti mereka. Tapi semua kontrak sudah bebas, Yamaha, Honda, Ducati pabrikan muncul di benak saya. Pada saat itu seseorang seperti Pedro pergi ke sana, di tim pabrikan sebagaimana mestinya, tambahnya. Terlepas dari komentar Salucci, Pedro Acosta merupakan salah satu pembalap muda bertalenta yang dimiliki MotoGP. Tahun lalu, Acosta tampil cukup baik di tahun debutnya bersama tim satelit KTM, GasGas Tech 3. Sayangnya pada tahun ini nasib Acosta belum sebaik tahun lalu. Acosta yang digadang bakal jadi saingan berat para pembalap top MotoGP justru kesulitan. Padahal, kini ia telah membalap bersama tim utama KTM dan bukan lagi tim satelit. Dia baru sekali meraih podium pada MotoGP Ceko 2025 lalu dengan finish di tempat ketiga. Pembalap KTM, Pedro Acosta paham bahwa sikap Marc Marquez saat sesi sprint race MotoGP Ceko 2025 tidaklah normal. Pedro Acosta tampil mengesankan pada sesi sprint race MotoGP Ceko 2025, Sabtu, 19 Juli 2025. Dalam balapan tersebut, Acosta sempat berhasil melewati Marc Marquez dan memimpin beberapa saat. Meski pada akhirnya ia kembali disalip pembalap Ducati itu dan berakhir finish di posisi kedua. Usai balapan tersebut, Acosta mengaku sadar bahwa ada yang tak beres saat Marc Marquez membiarkannya memimpin. Menurutnya, pembalap seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia tidak akan membiarkan kamu menyalip jika tidak ada sesuatu di baliknya. Berdasarkan kondisi yang ada, Marc Marquez memang sempat berada di kondisi tekanan ban yang rawan. Untuk masalah ini, Marc Marquez yang sadar dengan kondisi gentingnya itu pun membiarkan Acosta menyalipnya untuk membuat tekanan bannya tidak melewati batas.
Masalah serupa juga terlihat sempat dialami oleh Francesco Bagnaia yang juga membiarkan pembalap lain melewatinya. Saya sudah membayangkannya, kata Pedro Acosta setelah sesi sprint saat ditanya apakah ia sadar ada sesuatu saat dua pembalap Ducati membiarkan pembalap lain lewat. Tidak normal bahwa orang-orang seperti Pecco, Francesco Bagnaia, dan Marc membiarkan Anda lewat seperti ini.